Salam teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita tetap sehat, tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Dan saya yakin dan percaya kita dipakai Tuhan luar biasa. Amin teman-teman. Kita tahu ya teman-teman, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita nggak bisa sama-sama beribadah di gereja, nggak bisa sama-sama ibadah di RP setiap minggu ketiganya, nggak bisa ketemu gebetan kita di gereja. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, nggak ada batasan waktu dan ruang ya teman-teman. Dimanapun kita berada, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke teman-teman, saya mengajak teman-teman siapkan hati, siapkan pikiran kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau fokus memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan yang kita naikkan nanti bisa menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan. Oke teman-teman, siapkan hati kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dia sumber kekuatan bagi kami. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti yang tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia sumber kekuatan bagi kami semua. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah
sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita sembah Tuhan, haleluya. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami berserah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Aku percaya, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah, bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau berserah pada panggilanmu Yesus. Haleluya. Kami percaya tiada yang mustahil. Haleluya. Kami berserah penuh padamu Yesus sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami terus ikut Engkau Yesus. Ya Allah, para 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 para. Ya Allah, para 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 para. Ya Allah, para 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 para. Kami ikuti panggilanmu, namamu berkuasa. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai
Mari lebih lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sambil tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Iya, teman-teman diberkati dengan pujian penyembahan yang tadi kita siarkan. Pasti kita diberkati, amin. Ini saat yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama perkenalkan narasumber kita, Kak Samuel. Iya, shalom. Halo Yoga. Shalom, Kak. Halo. Ya. Sebelum kita jawab pertanyaan teman-teman semua, kita mau dengarkan sedikit sharing atau kesaksian hidup dari Kasem. Oke, sebelum kita mulai sharing kita hari ini, kita mulai yuk dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Allah yang pengasih, Allah yang begitu mengasihi kami, Bapa yang kekal. Terima kasih pada saat ini kami telah dikumpulkan melalui media sosial, Instagram Live. Kalau kami tidak dapat bertemu dalam ibadah di RP, ibadah Youth Tuhan pada yang lalu, kami percaya bahwa ini sesuai dengan rencanamu. Kami percaya ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa ini atas seizin-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin sharing, kami ingin saling bertukar pikiran, kami saling bertanya jawab Tuhan pada hari ini. Biarlah ketika teman-teman yang saat ini masih galau, teman-teman yang masih bingung, teman-teman yang masih tidak tahu apakah setelah SMA mau kemana, biarlah setelah selesai live ini Tuhan, kita semua dapat mendapatkan sesuatu, mendapatkan rema, sehingga kita semua tahu mau kemana, yang tujuan mana yang harus kita tempuh ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Setelah tadi praise and worship, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sharing pada hari ini Tuhan. Tuhan Engkau berkati ya Bapa sharing kami semua.
hari ini, saat ini, biarlah apa yang akan kami sharingkan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan keinginan-Mu. Dan Tuhan, kami kembalikan kemuliaan ini hanya untuk nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Engkau berkati teman-teman yang mendengarkan melalui Instagram, bahkan melalui platform YouTube. Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua sama-sama katakan Amin. amin. Oke, jadi kan yoga, Iya Kak. kita kan sharing mengenai setelah SMA mau kemana sih? Kamu udah kuliah ya, jadi waktu pas lagi SMA dulu, kamu udah tahu mau kemana? Udah, sebenarnya udah tahu mau kemana. Terus pengennya sih pasti di negeri ya Kak. Kayaknya belum kepikiran buat lulus SMA kerja kayak belum. Pengennya habis lulus SMA tuh gue harus kuliah terus negeri, jurusannya bagus. Walau ujung-ujungnya nggak sesuai ekspektasi. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi semua rencana Tuhan. Yes, betul sekali. Kalau yoga kan ketika SMA cuman istilahnya keadaan lingkungan keluarga, sanak saudara pun mendukung apapun keputusan yoga ya. Tapi kita pun percaya ada teman-teman mungkin yang berkeinginan seperti yoga, seperti Kasem yang ketika SMA terus udah lulus atau mendekati lulusan udah tahu mau kemana, maksudnya aku mau kuliah, udah tahu mau ke arah mana. Tapi ada juga teman-teman pasti yang ngalami bahwa Kak, keadaannya nggak bisa, orang tua aku nggak mau aku kuliah, atau lingkungan nggak memungkinkan, atau saudaraku tidak ingin dan sebagainya. Jadi teman-teman, tadi ya seperti Kasem bilang bahwa ketika setelah lulus SMA ada pilihannya itu ada bermacam-macam. Yang pertama seperti yoga dan Kasem langsung pilih kuliah. Tapi ada juga yang mau langsung kerja. Ada teman-teman kami yang setelah lulus SMA langsung kerja ya, ada kan. Tapi ada juga yang setelah SMA nggak tahu mau ngapain, ya kan, bingung, terus mentok sana sini, dia mau ini, tapi keadaan nggak membantu, tidak membantu. Akhirnya jadinya stagnan, jadi akhirnya ya udahlah, nggak apa-apain dah di rumah aja, gitu istilahnya, ya kan. Ada yang seperti juga mungkin teman-teman sekalian ada yang ngalami. Nah, kalau boleh sharing bahwa kita tahu bahwa pertumbuhan dari populasi dunia manusia itu bertambah pesat setiap tahun ya. Jangan setiap tahun ya, setiap jam mungkin ada ya yang melahirkan lagi ya gitu kan. Artinya begini teman-teman, maksudnya apa sih hubungannya gitu? Maksudnya gini, ketika yoga lulus, kamu tahun berapa sih lulus SMA? 2016 ketika kamu lulus, kamu bersaing dengan teman-teman SMA kamu, betul ya? Tapi kamu gak hanya bersaing dengan teman-teman SMA kamu bersaing juga dengan teman-teman SMA satu provinsi kamu, benar ya? Betul. Dan kalau yoga memutuskan untuk bekerja, berarti yoga akan bersaing dengan orang-orang yang akan masuk ke dunia pekerjaan saat itu juga, baik masuk usia yoga, di atas yoga maupun di bawah yoga yang masih muda, itu juga. Jadi kenapa kalau misalnya teman-teman memilih untuk langsung kerja, berarti teman-teman harus mempersiapkan mental, kerja keras. Mentalnya apa sih maksudnya? Mental bahwa teman-teman belum tentu mendapatkan pekerjaan apa yang teman-teman inginkan, gitu. Bisa jadi pekerja kasar, benar kan? Ya. Karena kalau di Malaysia sana juga ke pekerja kasar, pekerja buru-buru bangunan gitu. Di sana mereka yang cuma lulusan SMA. Kenapa? Karena memang untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan yang profesional dibutuhkan skill, dibutuhkan intelektual, bahkan manajemen yang baik gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngambil keputusan dari sekolah SMA langsung bekerja, teman-teman harus siap. Berarti bukan bukan otak kita yang kita pakai, tapi lebih banyak otot. Jadi teman-teman harus siap seperti itu. Lalu kedua, kalau teman-teman masuk dunia sebelum masuk dunia sekolah, kalau teman-teman nganggur, nggak ngapa-ngapain, berarti secara tidak langsung bahkan secara langsung teman-teman membebani orang tua, ya kan? Karena orang tua yang terus akan membiayai makan,
nggak ada yang gratis saat ini, ya kan? Jangan makan, kita mau ke toilet aja bayar kan? 2.000, bener 2.000. Nah itu dia. Bahwa Pak Yohanes pernah cerita di Israel kalau mau ke toilet $1. $1 16.000. 16.000 kan beda. Jadi intinya bahwa di dunia ini nggak ada namanya gratis ya. Nah berarti nggak mungkin deh ya istilahnya nganggur nyata. Oke, lalu yang tentang dunia sekolah. Jadi kenapa sih milihnya akhirnya ke dunia sekolah, dan banyak kan kita diarahkan masuk ke dalam dunia sekolah lagi atau dunia perkuliahan atau tingkat lanjutnya lagi. Kenapa? Sebelum Kasem sharing tentang kenapa kita harus masuk dunia kuliah, mungkin Kasem akan sharing sedikit kenapa kita harus memiliki pengetahuan. Kenapa? Karena kalau misalnya setelah kalian SMA, kan Kak kenapa nggak langsung bekerja aja? Aku udah ada modal, aku bisa kok matematika, aku bisa apa. Tapi itu masih belum cukup teman-teman. Jadi kalian tetap harus menambahkan pengetahuan. Oke, Kasem akan sharing mengenai tentang pengetahuan. Bahwa di Kejadian 37 itu ada cerita mengenai Yusuf. Teman-teman tahu Yusuf? Yoga tahu Yusuf? Ya, Yusuf itu adalah cerita di mana Yusuf itu dimulai. Yaitu adalah seorang yang masih muda, 17 tahun. Ya, 17 tahun ya? Sumuran kamu ya? Beberapa tahun yang lalu. Oh, iya, dikirain beneran. Ya, 17 tahun kan berarti masih masa-masa SMA, bener ya? Berarti kan yang lahir di masa tuanya Yakub, bapaknya, atau kalau kita sebut di Alkitab disebutnya Israel, yaitu bapaknya Israel. Yusuf itu dalam bahasa Ibrani memiliki arti yaitu bertambah, dan nama itu diberikan oleh Rahel, ibunya Yusuf, yang berdoa, maksudnya berdoa supaya Allah mengaruniakan seorang anak tambahan untuk dirinya. Jadi di masa itu Rahel itu mandul, nggak bisa punya anak gitu. Jadi kan Yakub tuh punya 2 istri, yaitu Lea dan Rahel. Nah Lea itu udah punya anak banyak, tapi Rahel nggak punya anak. Nah waktu itu Rahel berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan berikan Yusuf. Nah di situ dia bilang bahwa Yusuf ini adalah jawaban doa dia. Jadi kenapa jadi Yusuf itu lahir di masa tuanya Yakub, maka itu Yusuf itu menjadi kesukaannya bagi Yakub, karena kita tahu Rahel itu adalah istri yang dicintai oleh Yakub. Di Kejadian 37 itu dijelaskan bahwa Yusuf itu diwariskan oleh bapaknya sebuah jubah yang maha indah, ya kan? Dan Kasem percaya, walaupun memang di Alkitab tidak ditulis, Kasem percaya bahwa Yakub itu akan mewariskan tentang pengetahuan yang dia punya kepada anaknya. Kalau bapaknya memberikan jubah yang indah, tentu dia akan memberikan juga pengetahuan, ya kan? Gak mungkin dong kamu punya anak nanti, atau nggak usah punya anak ya, jauhan. Kamu punya adik nih, Yafet ya kan? Yefta. Nah, ketika kamu sayang sama Yefta, apa kamu cuma beliin dia sesuatu tanpa kamu ajarkan dia sesuatu? Gak mungkin kan? Kamu akan ajarkan dia sesuatu yang baik, apa yang menurut kamu tahu. Begitu pula juga Yusuf. Jadi Yusuf itu diajarkan karena apa? Karena dia itu menjadi kesayangan dari Yakub. Tapi kita tahu ya ceritanya ya, habis itu Yusuf itu tidak disukai sama saudara-saudaranya. Lalu Yusuf dibuang ke tanah Mesir melalui pedagang-pedagang, dan akhirnya masuk di Kejadian 39 itu Yusuf ada di rumah Potifar. Ya, masuk rumah Potifar. Dan di Kejadian 39 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi apa aja yang dia kerjakan, kalau kamu tahu nggak kira-kira Yusuf itu di rumah Potifar itu jadi apa? Menurut kamu apa? Jadi apa? Jadi tukang. Iya. Jadi dia itu jadi pekerja rumah tangga. Pembantu rumah tangga, kayak RT istilahnya. Kerennya asistennya. Asisten rumah tangga, betul juga, kerennya, bahasa kerennya. Tapi dijelaskan di Alkitab bahwa segala pekerjaan Yusuf itu dibuat berhasil. Terus di ayat 4 itu dijelaskan bahwa Yusuf itu diberikan kuasa
atas rumah Potifar, dan segala miliknya itu diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Kalau kamu bisa memberikan kepercayaan penuh atas barang kamu, handphone, baju, celana, motor, rumah, berarti kamu tuh percaya penuh gak sama orang itu? Yes, percaya. Nah, seperti itu juga. Potifar itu kalau kita tahu dibaca di Alkitab, Potifar itu adalah kepala pengawal dari raja Mesir, yaitu Firaun. Artinya Potifar itu bukan orang yang bodoh ya. Potifar itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Istilahnya kalau di sini itu adalah kepala pas pampres, ketua pas pampres. Kamu gak usah ketemu ketuanya, ketemu pas pampres aja gimana? Wah, hormat banget ya, luar biasa. Kenapa? Mereka orang yang sangat-sangat intelektual tinggi. Nah, begitu pula di zaman dulu, Mesir itu adalah negeri adidaya di zaman itu. Jadi tidak mungkin seorang Potifar yang orang yang besar, salah satu orang yang besar di Mesir, itu menyerahkan miliknya kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Artinya Yusuf itu mempunyai belajar sesuatu, ya kan, dia terus menambahkan ilmunya, pengetahuannya, sehingga melalui pengetahuannya Tuhan juga buat dia berhasil, ya kan. Terus singkat ceritanya lagi, ya habis itu kan istrinya Potifar menjeblos istilahnya manipulasi, dan sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara, ya kan. Kalau di Kejadian 39 ayat 21 itu mengatakan bahwa kepala penjara menyerahkan juga penjara itu semua kepada Yusuf, memberikan tanggung jawab kepada Yusuf. Artinya bukan satu keberuntungan aja, istilahnya oh ya ini beruntung nih ada di rumah Potifar baik nih makanya di sini. Enggak, di kepala penjara, kamu tahu kehidupan penjara keras banget ya. Kehidupan penjara itu ada orang yang begitu kejam, sadis, ada orang yang ya pekerjaannya yang kejahatannya yang ya mungkin hanya maling doang gitu kan. Ada juga yang mungkin dijebak di penjara. Artinya kepala penjara itu tahu betul bagaimana menghadapi seseorang artinya. Tapi dia bisa menilai Yusuf, sehingga Yusuf diberikan tanggung jawab sama kepala penjaranya untuk melaksanakan tanggung jawab dari penjara itu, penjara di Mesir loh. Bahkan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Artinya Yusuf itu benar-benar dipercaya sama kepala penjara itu 100%. Ya Yusuf, gua kasih lu nih penjara, dikelola yang baik. Kalau dikelola yang baik, dan kalau pasti kan namanya orang kasih dulu namanya probation. Probation itu kan kasih lihat dulu selama 2 minggu gimana, selama 3 minggu, 3 bulan gimana kerjanya. Iya bener, gimana kerjanya. Dan saya yakin Yusuf itu berhasil, gak hanya probation aja, dia terus konsisten beruntung, sehingga kepala penjara itu tetap memberikan kepercayaannya, bahkan sampai menjadi orang yang berkuasa di Mesir, ya kan, sampai orang yang berkuasa di Mesir teman-teman. Kalau itu teman-teman udah tahu ya bahwa Firaun mempunyai mimpi, dan akhirnya Mesir menjadi bingung, dan Yusuf dipanggil sama Firaun untuk menerjemahkan mimpinya dari Firaun. Dan akhirnya kalau di ayatnya itu dibilang bahwa Firaun memberikan Mesir itu menjadi tanggung jawabnya atas Yusuf. Hanya tempat duduknya si Firaun yang menjadi perbedaannya Yusuf. Artinya Yusuf itu berkuasa penuh. Yusuf itu siapa sih? Yusuf itu orang Yahudi, orang yang dianggap rendah oleh orang bangsa Mesir, tapi dia mampu menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada yang mungkin minder, kak, aku nggak dilahirkan menjadi orang yang kaya gitu ya, aku nggak dilahirkan menjadi papa mamaku bukan pengusaha yang sukses, sehingga aku pun ikut terciprat menjadi pengusaha yang sukses, ataupun papa mamaku bukan seorang yang dokter yang luar biasa inteleknya tinggi, atau papa mamaku bukan dosen, papa mamaku bukan pembisnis yang
kaya raya, papa mamaku bukan Bill Gates, bukan yang lain-lain gitu. Tapi kita belajar dari Yusuf, seorang bangsa Yahudi, seorang Yahudi di tanah Mesir, yang which is Yahudi itu sangat dibenci sama Mesir, bahkan direndahkan, tapi mampu menjadi penguasa atas Mesir. Kita bisa belajar dari Yusuf. Dan kehidupan Yusuf itu selaras dengan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau teman-teman, kalau aku sendiri, Kasem sendiri menganggap bahwa udah gak perlu lagi belajar, gak perlu lagi belajar hal-hal yang baru, tidak mau merendahkan hati untuk terima didikan, ajaran, bahkan mungkin teguran, itu orang bodoh. Kalau di Amsal itu dibilang bahwa menghina hikmat dan didikan, orang bodoh. Ketika kita bodoh, artinya Tuhan itu nggak bisa membawa kita ke tempat yang level lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi pertama, kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu orang yang mau belajar. Kenapa? Walaupun di Alkitab tidak dijelaskan bahwa Yusuf orang yang mau belajar, tapi Yusuf itu dibuat berhasil. Gak mungkin, tidak mungkin Tuhan memberikan keberuntungan dan keberhasilan kepada orang yang tidak mau belajar. Karena kalau orang yang menghina didikan disebut juga orang congkak, ya kan? Orang congkak atau sombong. Dan Tuhan itu membenci kepada orang yang congkak, teman-teman. Jangan heran kalau ada teman-teman kita di luar sana yang tidak mau belajar, tidak mau terus diajar, merasa menganggap dirinya lebih hebat, puas dengan apa yang ada. Akhirnya kehidupannya menjadi begitu saja. Atau bahkan mungkin akhirnya kehidupannya turun. Ada cerita, Kasem dulu waktu pas lagi SMP, Kasem ini bukan orang yang tipe yang terkenal, bukan orang yang kudet, orang yang noob, gitu istilahnya noob, benar-benar noob, gitu ya, noob yang bukan orang yang bergaul. Di zaman SMP ya, keadaan ekonomi keluarga Kasem bukan yang tinggi. Jadi ketika sekolah pun waktu itu SMP ikut jemputan atau naik angkot, ada motor juga motor yang kecil itu, motor asli Jialing kalau kamu tahu, motor Cina gitu. Sedangkan teman-teman Kasem itu punya motor bagus, motor yang terbaru. Yang ada teman-teman Kasem beberapa, ini motor yang terbaru yang saat itu baru keluar. Kalau misalnya sekarang berarti mungkin motornya CBR, ya motor-motor yang bagus, yang keren-keren, cc-nya tinggi, waktu itu 250 cc. Handphone juga high end waktu itu. Mungkin kalau sekarang mungkin iPhone Pro Max yang harganya 30 juta. Seharga satu motor itu. Iya, seharga satu motor. Emang benar dulu handphone dia itu adalah kasih banget Nokia Communicator. Nokia yang tebel banget yang bisa jadi komputer. Di zaman itu tuh harganya 10 juta. Gitu. Ingat banget waktu itu Kasem. Nah, ya Kasem tuh diajarin sama orang tua Kasem, Pak Yohanes sama mamanya Kasem, bahwa bukan apa yang kamu punya saat ini menentukan masa depan kamu. Bukan lingkungan kamu saat ini yang menentukan masa depan kamu. Tapi kamu berusaha, nanti suatu saat kamu bisa membeli itu. Gitu. Jadi diajarkan bahwa tetap bersabar, merendah hati, bahwa apa yang saat ini ada, lingkungan yang punya, itu masih semu. Nanti akhirnya itu yang kita akan punya. Nah, suatu saat waktu pas lagi Kasem kuliah, datanglah di kuliah itu ada minimarket gitu ya, ada minimarket di bawah. Terus aku turun ke bawah gitu. Ternyata ketemu teman SMP aku itu, dia yang motornya waktu itu terbaru, punya handphone yang canggih waktu itu. Tahu dia jadi kasir, just only kasir. Kenapa? Kasem yakin bukan soal keuangan dia terhambat, bukan soal keuangan, tapi yakin Kasem bahwa dia itu terlalu puas dengan apa yang ada, sehingga dia merasa bahwa dia cukup dan dia nggak mau lagi mengembangkan dirinya, empower dirinya lebih lagi. Itu yang membuat dia itu jadi orang gagal. Kasem waktu pas kuliah pun juga tahu keadaan ekonominya keluarga gitu. Jadi akhirnya
waktu itu ada tawaran beasiswa, akhirnya Kasem ambil gitu. Lumayan 40%, setiap semester bayar semester dapat diskon 40%, lumayan banget kan. Di tengah-tengah jalan ternyata keadaan ekonomi kami Tuhan proses, sehingga akhirnya waktu itu mau nggak mau cari pekerjaan freelance. Nah sambil freelance bekerja ya akhirnya jalan, akhirnya lulus. Dan ketika lulus Tuhan ajarkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati waktu itu. Jadi sebenarnya dulu mungkin Kasem itu masih ada ego-egonya dikit ya, istilahnya orang nanya udah kerja belum, udah padahal belum ada padahal belum ada gitu. Udah kerja belum, suatu waktu yakin itu bawa teguran dari Tuhan, tapi melalui mama gitu, melalui mamanya Kasem. Mamanya Kasem tuh mengatakan bahwa kalau ada orang yang nanya udah kerja belum, bilang belum gitu. Nah suatu waktu ada teman dari Kasem yang datang dari Malaysia, dia udah bekerja di sana. Terus dia tanya sama Kasem, Sam, lu udah kerja belum? Mau ngomong enggak kan, gengsi gitu kan, mau ngomong enggak gitu karena gengsi. Dimana hati itu ditegur sama Tuhan, diketok. Sam, ayo bilang belum, belum. Mau nggak kerja di Malaysia? Mau. Di situ akhirnya dapat kerjaan. Jadi ketika kita mempunyai pengetahuan, kita diajarkan bahwa kehidupan itu bukan hanya segini aja. Kita mempunyai daya pandang itu lebih luas lagi. Kalau teman-teman di SMA mungkin daya pandangnya cuma hanya 50 meter, let's say ya, 50 meter. Tapi kalau kalian memperoleh pengetahuan lebih lagi, kuliah, daya pandang kalian bukan hanya 50 meter, 1 kilometer, 2 kilometer. Jadi itu tidak membuat kita menjadi sombong, arogan. Kita akan menjadi semakin menyadar diri bahwa ya gue mah masih nggak ada apa-apanya kali, gue mah masih belum mampu kali, dibanding orang itu udah hebat. Kalau kita cuma SMA ya kita cuma orang lihat ya orang itu kerjanya jadi tukang becak, ya udah gue jadi Grab di atasnya lah ya kan. Tapi kalau misalnya kita mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi, kita melihat bahwa orang itu direktur, gue belum jadi direktur nih, berarti orang itu lebih hebat, gue harus bisa belajar lebih lagi. Nah itu seperti itu. Jadi akhirnya ketika temannya Kasem nawarin ke Malaysia, ayo mau gitu, akhirnya ya puji Tuhan diajaklah ke Malaysia. Dan sampai di Malaysia pun juga, padahal sebenarnya ya yang namanya berkat mah kemana sih sebenarnya, memang berkat. Teman Kasem itu bilang bahwa sebenarnya sebelum dia nawarin ke Kasem, dia nawarin orang lain. Orang lain itu ditawarin dan dia nggak mau. Alasannya apa? Bahasa Inggrisnya masih belepotan. Padahal Kasem sebenarnya bahasa Inggrisnya belepotan. Ditanyain, waktu itu interviewnya lewat telepon. Wah ngomongnya acak adut, bener-bener acak adut, bener-bener template banget apa yang udah disiapin itu diomong. Dia nanya yang lain, bener hilang semua buyar. Waktu sampai di Malaysia mau beli makanan, ada namanya Subway, beli makanan itu aja bingung mau ngasih uangnya, sama-sama bingung gitu. Nah itu aja kayak gitu. Di bandara juga bingung. Di bandara itu 2 jam muter-muter mau cari pintu keluar doang. Padahal sebenarnya kalau biasa itu setengah jam aja udah lewat gitu. Ini 2 jam muter-muter untuk nyari pintu keluar. Nah itulah pengalaman pertama. Akhirnya belajar karena orang temannya Kasem yang tadi yang ditawarkan itu, temannya Kasem juga yang ditawarkan bekerja, dia nggak mau alasannya karena bahasa Inggris. Akhirnya Kasem ini untuk mau belajar. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman mempunyai pandangan yang luas dan merasa bahwa aku masih bisa belajar lagi, lebih lagi. Ketika ada orang yang menawarkan, teman tidak akan takut. Teman-teman tidak akan takut. Jangan takut melangkah. Melangkah, titik kesuksesan kita tidak dimulai dari langkah 1000, tapi langkah pertama. Dan itu langkahnya terberat sebenarnya. Kenapa? Kita harus melawan diri kita, melawan ego kita, melawan ketakutan kita, melawan kekhawatiran kita. Khawatir nih gue nanti ditolak, khawatir nih gue dipecat. Ya kalau itu sih Kasem cuma mikirnya gini, ya ilah kalau misalnya gue gagal ya udah ngapain dipecat, udah selesai, pulang ke rumah, udah gitu. Istilahnya kita tuh jangan mikir kekhawatiran yang lebih dulu, sehingga menahan diri kita untuk menjadi orang yang berhasil. Seperti itu. Yusuf yakin banget nggak akan mungkin dia dipercayakan menjadi ya kepala dari Mesir
Karena dia nggak mempunyai percaya diri. Bayangin yoga. Tuhan memberikan hikmat, terus tiba-tiba wakilnya dari presiden, sekarang presidennya Pak Jokowi, wakilnya Pak Jokowi bilang, saya kenal tuh ada orang yang bisa menafsirkan mimpi, namanya Yoga Visma. Tiba-tiba kamu dipanggil dari antah berantah datang ke Istana Negara ketemu presiden. Kalau kamu tidak percaya diri, kalau kamu minder, kalau kamu takut, khawatir, tentu dong ketemu namanya pemimpin negara pasti gugup kan, ya, minder, kamu akan menjadi berhasil. Yusuf juga akan menjadi berhasil, bener kan? Tapi dia ambil konsekuensinya, dia ambil challenge-nya, dia ambil itu dan dia berhasil. Bayangin aja ketika Firaun mempunyai mimpi, terus dia bilang, iya Firaun, kamu tuh harus waktu di 7 tahun pertama kamu harus menabur, kamu harus menanam, ambil sekian persen dari tuayan kamu. Berani dia sebenarnya memerintah Firaun kayak gitu? Nggak berani kan? Tapi karena Tuhan yang memberikan hikmat. Kenapa Tuhan berikan hikmat? Karena dia pun juga belajar. Jadi teman-teman, ketika kita belajar sesuatu lebih lagi, pola pandang kita, pola pikiran kita, pandangan kita itu akan menjadi lebih luas lagi. Bukan lagi level SMA, bukan lagi level kuliah, tapi kita akan menjadi lebih luas lagi. Ketika kita mempunyai pandangan yang lebih luas lagi, kita sadar bahwa diri kita belum ada apa-apanya, terus mau belajar. Kita sadar diri kita tidak ada apa-apanya, membuat kita bukan menjadi minder, tapi membuat kita semakin, oh ya gue mau gali lagi potensi. Selain kepandaian, kepintaran, kerendahan hati, Tuhan ini juga menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dari seorang Yusuf kita belajar. Yang pertama, orang yang rendah hati, mau belajar, tidak menganggap dirinya hebat, paling hebat. Kalau di Yakobus 4 ayat 6 itu mengatakan bahwa Tuhan tidak suka terhadap orang yang congkak dan sombong, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Gak akan mungkin Tuhan menyertai seorang yang sombong, seorang yang congkak. Tuhan akan menyertai orang yang rendah hati, mau diajar, orang yang mau diproses, orang yang mau ditempa. Emas tidak akan menjadi emas murni kalau dia tidak ditempa. Dia harus dibakar, ditempa, biar kotorannya hilang. Kalau kamu tahu di Papua sana untuk mengambil emas itu batu-batu. Nah, itu harus ditempa, dipukul, dipecahin supaya itu jadi emas. Apalagi kalau kamu tahu berlian, berlian untuk bisa ngukir itu nggak bisa pakai besi biasa, itu pakai berlian itu sendiri. Jadi berlian sama berlian itu saling diadu, karena berlian itu adalah material yang paling kuat di bumi ini. Jadi Tuhan itu akan mengasihi orang yang rendah hati. Kalau teman-teman mau dipakai sama Tuhan, teman-teman harus menjadi orang yang rendah hati. Lalu yang kedua, dari seorang Yusuf kita belajar menjaga kepercayaan orang lain. Yusuf itu mampu menjaga percaya orang lain. Kalau Yusuf tidak mampu menjaga percaya orang lain, Yusuf tidak akan dipercayakan. Yusuf tidak akan menjadi orang yang terus tetap menjadi orang berhasil. Mungkin bagi kita kadang jadi level manager udah cukup, tapi kadang apa yang Tuhan inginkan itu tidak selalu apa yang kita bisa kerjakan. Jadi tetap berikan konsisten untuk memberikan yang terbaik untuk apa yang yang dipercayakan kepada kita. Saat ini Kasem dipercayakan menjadi seorang IT. Tetap lakukan yang terbaik. Kalau Kasem tetap lakukan yang terbaik. Suatu waktu Tuhan mau angkat Kasem tempat yang lebih tinggi lagi, ke posisi yang lebih tinggi lagi, kita udah siap. Yoga saat ini masih kuliah, ya kan? Jangan puas di situ, tetap memberi yang terbaik. Kuliah, tugas-tugas itu memberikan yang terbaik. Karena suatu waktu mungkin melalui dosen yang Yoga tadi berikan tugas yang terbaik, dia bisa melihat potensi Yoga dan dibawa ke lingkungannya. Nggak tahu, who knows? Bilang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, bahkan timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Jaga kepercayaan teman-teman, jaga kepercayaan orang lain. Terus yang ketiga, dari seorang Yusuf kita belajar untuk tetap dekat kepada Tuhan tadi.
harus ingat bahwa kembali bahwa Tuhan yang menyediakan. Di Amsal 2 ayat 6 sampai 7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ingat Tuhan, karena Tuhan itu yang utama. Dibilang bahkan di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, dibilang jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah kita yang membangun rumah. Gitu. Intinya artinya apa? Bahwa kalau bukan Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita, maka sia-sia kita mau bangun pagi, mau bekerja keras, teman-teman mau susah payah dan sebagainya. Itu tidak akan jadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena Tuhan tidak ikut campur di dalam perkara. Jadi yang pertama, kalau ada teman-teman yang mengalami kalau bisa setelah mungkin sekarang udah lagi bekerja, teman-teman yang mungkin Kasem kok tapi pekerjaan aku biasa-biasa aja, tidak menjadi tidak naik, stagnan aja. Yang pertama bisa dicek teman-teman, apakah teman-teman tetap rendah hati untuk mau belajar menjadi pribadi yang mau terus ditambah oleh pengetahuan yang baru. Terus yang kedua, apakah teman-teman tetap konsisten memberikan terbaik di dalam dunia pekerjaan teman-teman, ataukah teman-teman udah santai, cuma masuk kerja cuma hanya absen aja, nanti cek log itu udah selesai, ntar jam 5, jam 6 pulang. Apakah seperti itu? Kalau memang seperti itu, berikan yang terbaik. Walaupun mungkin di dunia pekerjaan teman-teman yang lain biasa-biasa aja, tapi teman-teman harus bisa jadi orang yang berbeda. Tadi seperti Yusuf, orang yang terbuang, orang yang dianggap rendah oleh bangsa Mesir, minoritas, tapi dia memberikan yang terbaik, bahkan dipercayakan. Lalu yang terakhir, tetap bahwa percaya sama Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap aspek pekerjaan, kehidupan, apapun itu libatkan Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan jalan-jalan itu. Tuhan caranya itu bukan buat kayak kamu yoga hari ini, kamu nggak tahu 1 tambah 1 sama berapa, misalnya gitu ya. Tiba-tiba malam pas kamu tidur, Tuhan berikan hikmat, terus ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2. Besok kamu tiba-tiba, aha, 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak seperti itu. Tuhan tidak bekerja seperti itu modelnya. Tuhan itu bekerja modelnya ada lagi nih. Tuhan berikan jalan. Yoga memiliki keinginan terus belajar. Tiba-tiba Tuhan bukakan jalan. Ada orang yang, yoga ini ada tempat nyari sertifikat belajar. Mau nggak yoga? Nah, di situ keputusan yoga untuk mau atau enggak. Tuhan itu selalu modelnya tidak pernah memaksakan kita, tapi Tuhan tidak memaksakan kita, tapi Tuhan memberikan pilihan kepada kita, mau atau tidak. Yusuf pun diberikan pilihan, kamu mau mengembangkan tugas ini atau tidak, seperti itu. Jadi, dan untuk teman-teman yang untuk SMA yang masih sekolah, nah kalau teman-teman yang SMA mungkin akan bilang bahwa, Kak, aku kan masih jauh. Sebenarnya tanpa kita sadari, 1 tahun terasa cepat. Iya, betul. Benar kan? Cepet banget kan? Kasem sekarang usia udah 28 tahun. Tua loh. Gak terasa. Kasem baru kemarin masih 17 tahun. Kasem baru kemarin masih 17 tahun. Sekarang udah tua gitu loh. Udah tua. Artinya apa? Waktu itu kalau kita nikmati, kita terima prosesnya, itu akan berjalan cepat. Tanpa kita sadar, kalau kita tidak persiapkan dengan baik, itu akan hilang aja. Tiba-tiba teman-teman yang saat ini SMA, tiba-tiba kalian baru sadar bahwa, aduh, udah harusnya waktu yang memilih kuliah. Akhirnya mau gak mau, pilih kuliah yang gak dia sukai, asalkan masuk, asalkan diterima, asalkan murah. Atau asalkan ada teman-temannya. Artinya bukan benar-benar passion, dan akhirnya banyak sekali teman-teman di luar sana yang mereka akhirnya drop out. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan secara matang untuk memilih jurusan yang mana, kuliah yang mana. Sedikit cerita, dulu Kasem ya cerita, punya teman di SMA.
SMA Kasem swasta, dipandang rendah sama universitas negeri, sangat rendah. Kalau sekolahnya negeri, masuk universitas negeri, orang bilang ya udah wajar, karena ada jalur khusus. Kalau swasta masuk ke negeri, universitas negeri susah. Waktu itu ini cerita tentang pengalaman temannya Kasem ya. Dia dibilang sama gurunya Kasem, kamu itu orang bodoh, saya yakin kamu gak menjadi orang yang berhasil. Terus apa yang dia lakukan? Dia gak minder, dia gak jadi tiba-tiba aduh berkawan nih, enggak. Dia ngomong sama Kasem, dia bilang gini, gue dibilang bodoh, gue mau buktiin sama guru gue itu bahwa gue bisa berhasil. Dan benar, dia itu belajar sungguh-sungguh, ikut SNMPTN. Kalau sekarang mungkin apa? SPMB, SNMPTN, ya pokoknya jalur yang tes gitu ya, universitas negeri, perguruan tinggi negeri. Dia belajar sungguh-sungguh. Memang aku lihat niatnya. Kalau Kasem memang nggak niat awal dari masuk universitas negeri, memang Kasem nggak niat. Jadi memang nggak perlu diceritain. Tapi kalau teman Kasem ini dia niat betul, memang belajar sungguh-sungguh dan sebagainya. Apa yang dia lakukan? Dia ikut tes. Setelah ikut tes berhasil masuk S1 universitas ternama di Indonesia, yang benar-benar dikasih tahu jurusan. Dan dia ambil jurusan, memang ambil jurusan teknik industri atau teknik mesin, lupa. Ambil S1 selesai, ternyata dia tuh suka banget belajar, lanjut lagi S2 dan lulus dia. S2 nya universitas yang sama, bukan universitas swasta, universitas yang sama, dan dia dapat beasiswa. Artinya apa? Keadaan tidak akan membatasi teman-teman untuk berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Maka itu dipersiapkan dari dulu, dari saat ini nih, masih awal-awal. Aku masih SMP, it's okay, masih SMP. Masih SMP, kalian mulai melihat nanti 5 tahun lagi, 10 tahun yang ke depan, profesi apa sih yang akan hype? Dulu nggak pernah kepikiran bahwa YouTuber sekarang luar biasa. Di zamannya Kasem, waktu pas kuliah, yang orang yang luar biasa yang sukses itu adalah apa? Dokter. Kalau nggak dokter, pengacara. Kalau nggak pengacara, orang dihukum. Maksudnya di bagian hukum, kan dihukum. Orang bagian hukum. Bukan dihukum, orang bagian hukum. Atau pemerintah, politik. Itu orang-orang yang berhasil, yang punya duitnya kenceng. Gitu. Tapi kenyataannya di tahun-tahun ini, sosial media, influencer. Ada loh. Ada, sampai aku baca di website, mereka jual jasa influencer. Ada loh yang gitu? Ada. Bayarannya nggak tanggung-tanggung, gede loh bayarannya. Untuk posting di Instagramnya mereka atau di Facebooknya mereka itu ada 10 juta, 20 juta gitu. Story doang berapa juta, itu penghasilan orang dalam 1 bulan kali gitu. Semudah itu ya. Semudah itu. Makanya teman-teman itu, walaupun kita tinggal bukan di kota modern, bukan di Jakarta, bukan di kota-kota metropolitan, kita tinggal di Sawangan, kita tinggal di Inkopat, kita tinggal di PPI, Lebakwangi, kita tinggal di Bogor. Yang orang itu nanya, itu di mana sih? Di map nggak ada. Tapi pikiran kita nggak boleh seperti itu. Pikiran kita tuh harus maju. 10 tahun gue mau menjadi apa? Nah, kita harus punya pikiran itu. Kita bawa, mengharumkan nama daerah kita. Haleluya. Seperti itu. Jadi nggak ada kata terlambat, teman-teman. Dan teman-teman yang kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, itu Kasem melihat bahwa universitas-universitas itu udah mulai buka pendaftaran. Dan biasanya kalau mereka mulai buka pendaftaran untuk angkatan-angkatan awal, mereka kasih diskon beasiswa. Jadi ini buat teman-teman, bisa untuk teman-teman yang mungkin merasa bahwa Kak, aku pingin kuliah. Tadi udah dengar cerita mengenai Kasem, Kak Yoga, kuliah, pengetahuan, memang bener pengetahuan. Tapi aku pingin kuliah, cuman keadaan orang tua aku nggak memungkinkan, atau aku nggak punya dana, nggak punya keuangan. Itu dia,
manfaatkan teman-teman. Banyak sekali universitas yang buka jalur beasiswa. Dan makanya itu teman manfaatkan masa-masa itu. Kalau teman-teman ada yang masih bingung, mulai sharing dengan orang-orang terdekat. Kadang kan misalnya kayak kamu deh, kamu udah tahu belum nanti mau jadi apa? Udah, kalau sekarang mah Udah tahu ya. Kalau kamu belum tahu, kamu bisa tanya ke orang terdekat. Orang dekat kamu siapa? orang tua. Orang tua. Tentu orang tua pasti memberikan yang terbaik buat kamu, ya kan? Artinya nggak akan menjerumuskan kamu ke hal-hal yang jelek kan? Kamu bisa tanya kepada orang dekat itu. Teman-teman juga sama. Ada orang-orang dekat teman-teman yang pasti dia akan membawa kita ke tempat yang baik, gitu ya. Atau ada mentor, atau ada kakak rohani. Tanya kepada mereka, karena orang lain itu yang akan bisa menilai potensi kita. Kayak misalnya yoga, penyanyi yoga, kayaknya kamu bagus ya penyanyi, gak apa-apa kamu tekunkan, misalnya kayak gitu contoh ya. Nah, Samuel cocok deh, aku bisa IT, coba deh tekunkan IT-nya. Nah seperti itu teman-teman, tanya kalau memang masih bingung mau kemana. Seperti itu sih. Jadi kembali, kalau setelah SMA mau kemana? Ada yang memilih untuk tetap mau bekerja, tapi ada juga yang mau sekolah. Tapi Tuhan udah kasih cerita contoh mengenai Yusuf, bahwa Yusuf tidak pernah berhenti untuk namanya belajar. Jadi teman-teman, di tengah persaingan yang begitu tinggi, begitu ketat, alangkah baiknya teman-teman setelah SMA jangan langsung bekerja, karena dengan skill teman-teman yang SMA belum tentu, bukannya berarti tidak, tapi belum tentu itu mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan mungkin susah, sangat susah. Maka itu diarahkan ke kuliah atau sekolah lagi untuk mendapatkan pengetahuan lebih lagi, sehingga mudah dapat bekal bisa bersaing di dunia profesional. Itu paling. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Iya. Alright. Mungkin teman-teman banyak yang nanya ya, aduh kapan nih pertanyaannya dibacain? Ini saatnya teman-teman. Tenang aja teman-teman. Oke, pertanyaan banyak nih Kak Sam. Iya. Kira-kira ada berapa pertanyaan ya? Oke. Banyak. Banyak ya? Banyak. Kita usahain jawab semua pertanyaan teman-teman. Oke. Pertanyaan pertama dari Ed. Nggak usah disebut kali. Oh nggak usah ya. Nggak usah. Tit gitu ya. Nah, Pertanyaan pertama, kuliah enak gak sih? Apa kerja dulu biar nggak ngebebanin orang tua? Oke. Kuliah enak nggak sih? Kuliah itu menurut Kasem adalah dunia pendidikan yang paling enak. Kenapa? Kamu nggak dibebankan untuk mencari pekerjaan, tapi kamu mendapatkan libur seperti orang bekerja, dapat cuti. Enak sekali, gitu. Dan lebih bebas. Kalau SMA atau sekolah, kamu udah tahu jamnya. Jam segini sampai jam segini masuk. Sedangkan kuliah Bebas ya Kak? bebas kan ya? Gak selalu kan kamu jamnya selalu sama. Hari ini mungkin kamu masuk jam 8, besok belum jam 8, misalnya jam 12, ya kan? Iya. Nyantai kan? Santai. Jadi dibilang kuliah enak gak sih? Enak. Jadi jangan sampai kalian melewatkan nih, enak. Keren promosi ya? Promosi kuliah. Terus apakah bekerja Apa dulu? kerja dulu biar nggak ngebebanin orang tua? Oke, apa kerja dulu ngebebanin orang tua? Tadi seperti Kak Sam bilang bahwa kalau teman-teman bekerja dulu dengan kapasitas yang sekarang SMA, teman-teman mau bekerja seperti apa gitu. Tentu memang tidak membebankan orang tua, tapi teman-teman yang mempunyai pikiran itu akan menjadi terbeban. Contoh deh, lulusan SMA kok bisa apa? Zaman sekarang bisa jadi apa? Ojek online ya. Ya itu pasti. Ojek online sekarang bersaing satu sama lain, benar kan? Dapetin susah. Apalagi di masa sekarang, ini pandemi ini susah, ya kan? Susah. Panas-panasan terik jadi hitam, gitu. Yang cewek mau jadi hitam, enggak kan? Gitu. Mau apa lagi? Jadi apa lagi? Biasanya kebanyakan di Indomaret atau Alfamart. Iya, ya, masuk ke swalayan atau mungkin online. Ya. Tapi online pun juga saingannya juga tinggi dan sebagainya. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang luas, ditipu orang lain. Benar kan tuh? Artinya teman-teman, Kasem sarankan untuk kuliah aja, gak usah yang menjawab tadi yang bertanya itu, gak usah
untuk berpikir bahwa cari pekerjaan dulu supaya tidak membebankan orang tua. Lalu bagaimana Kak supaya nggak membebankan orang tua? Ya tadi Kak Sam bilang, siapin dari sekarang, cari universitas mana yang kasih beasiswa. Syukur-syukur puji Tuhan kalau misalnya dapatnya 100%. Ada. Kak Sam punya teman di Malaysia, itu mentornya Kak Sam juga di Malaysia. Dia dapat beasiswa 100%, tapi dengan syarat menjaga IPK tetap di atas 3, sekian, kayak gitu. Ya tentu dong, kalau teman-teman nggak mau bebanin orang tua, teman-teman bisa lakukan tanpa harus bekerja. Teman-teman bisa mencari beasiswa dan berusaha belajar sungguh-sungguh supaya beasiswa itu tetap konsisten sampai teman-teman lulus. Kayak mentornya Kak Sam tadi yang Kak Sam cerita gitu. Itu salah satu bukti bahwa kita berjuang untuk orang tua, untuk tidak membebankan orang tua. Oke, pertanyaan kedua. Oke, next. Yang baru lulus mending D3 dulu abis itu lanjut kerja atau langsung S1 aja? Oke. Untung pilihannya itu banyak ya. Sekarang kuliah itu ada pilihan dari diploma itu terdiri dari 3, diploma 1, 2, dan 3. Sarjana ada 2, tapi sarjana itu harus lewatin yang pertama. Kalau diploma bisa lengkap dari 1 atau masuk ke 3. Kalau sarjana harus lewat dari 1, ada sarjana kedua, baru masuk ke magister gitu. Itu yang udah master itu udah tingkat lebih atas lagi. Pendapat Kak Sam pribadi, mendingan langsung masuk S1 aja. Walaupun selisihnya kalau di 3 tahun. Iya, tahunnya. Kalau sarjana itu 4 tahun, beda setahun doang, ya kan? Karena ketika kalian D3 terus kalian kerja lagi, kalian akan bersaing dengan teman-teman di dunia pekerjaan itu. Walaupun memang udah diterima, tapi bersaing dengan teman-teman kerja kantor atau teman-teman yang lain lingkungan, itu yang mereka mungkin udah levelnya di atas kalian. Dan ketika kalian tidak bisa catch up atau tidak bisa mengejar apa yang mereka maksud, itu akan menjadi kendala buat kita dan kita tidak bisa bertumbuh lebih baik lagi. Dan namanya udah bekerja, masa kita mau berhenti bekerja terus ambil S1? Nggak bisa. Bisa sih, tapi itu membuat resiko untuk kita. Jadi alangkah baiknya ambil S1, udah yakin, udah siap bekerja, udah bekerja. Karena kalau misalnya S2 atau master itu bisa sambil nyambi. Karena S2 itu dia nggak full seperti S1 di 3, di 2, dan di 1. Udah seperti itu. Jadi kalau saran Kak Sam adalah langsung aja ambil sarjana. Kenapa? Kalau memang ujung-ujungnya mau ambil sarjana, kenapa nggak langsung aja sarjana? Kenapa harus mengambil tahap? Terus kalau kembali lagi masalah tadi keuangan atau membebankan orang tua, ya tadi yang Kak Sam kasih tahu, cari universitas yang menyediakan beasiswa. Oke. Next. SMA jurusan IPA, terus kuliah ambil IPS. Itu dari kuliah belajar dari awal dasarnya dulu nggak? Oke. Kalau teman-teman awalnya sekolah SMA ini jurusan IPA, terus masuk ke jurusan universitas kuliah itu IPS, apakah belajar dari awal? Yakin? Ya. Kenapa? Karena kalau di SMA, IPA dan IPS itu masih secara general. Ketika kalian kuliah, kalian udah ambil jurusan, udah lebih terfokus. Kamu jurusannya apa di kuliah? Sistem informasi. Oh, berarti masih masuk IPA lah ya. IPS ini contohnya apa ya? Misalnya sejarah, psikolog atau hukum, accounting ya? akuntansi ya, IPS. IPS ya? Ekonomi. Atau manajemen ekonomi. Nah, ketika kalian masuk ke dalam jurusan ekonomi atau manajemen, tentu kalian nggak akan bisa bawa pelajaran SMA yang IPS tadi itu ke dunia kampus atau kuliah. Tapi kalian akan belajar lagi dari awal, ekonomi dasar, manajemen dasar, pasti akan diajarkan lagi dari awal. Tenang aja, kalian tidak akan pas masuk kuliah tiba-tiba langsung, iya, dosennya bilang, kuis kita hari ini. Ayo yang tahu ekonomi tingkat lanjut apa? Gak akan mungkin, enggak.
dosennya baik pasti, akan dosen bilang kenalan dulu jurusannya apa awalnya, tentu dosennya akan melihat oh ini mahasiswa udah ada yang ngerti ekonomi belum, ada yang udah ngerti, ada yang belum, maka itu dia akan membuat pelajaran supaya bisa diikuti secara baik gitu. Don't worry, terus belajar dari awal. Next, Hah? bingung mau pilih jurusan kak, emang sedih. Gitu ya, bingung pilih jurusan, bingung pegangan. Enggak, tadi yang Kak Sam sempat singgung bahwa ketika kita bingung memilih jurusan, yang pertama tanya kepada orang yang terdekat kita, yang kita tahu, kita yakin bahwa orang itu tidak akan menjerumuskan kita. Contohnya orang tua kita atau kakak kita, itu yang tahu kapasitas kita. Oh ya, kamu mampu ini. Tanya mereka. Yang kedua adalah kamu hobinya apa? Senangnya apa? Ketika kamu melakukan hobi itu, kesenangan itu, terus kamu bisa sampai lupa waktu, nah, pakai itu. Itu bisa menjadi salah satu jurusan yang bisa diambil. Contoh, Kak Sam dulu punya hobi oprek-oprek komputer, buka website, otak-atik, programming dan sebagainya, selalu tentang berhubungan dengan komputer, apapun itu tentang komputer. Maka itu yang Kak Sam bisa sampai lupa berjam-jam, nah itu Kak Sam terapkan dan akhirnya senang, happy. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya bingung, pertama tanya orang, yang kedua teman-teman analisa ke diri, aku hobinya apa ya. Misalnya ada teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bilang aku hobinya game kak, mobar. Ya kan, mobar. Nah, kalau memang kalian hobinya game, jangan khawatir, zaman sekarang itu udah banyak, maksudnya segala pilihan tuh banyak, gak kayak dulu pilihan terbatas. Sekarang banyak. Dari kalian yang suka game, kalian bisa menjadi orang desainer, ya kan, grafis, jadi video atau foto, atau bahkan bisa juga jadi IT yang prepare gamenya, atau teman-teman bisa juga jadi penulis, karena mungkin ketika kalian main game kalian tahu urutan-urutannya mau kemana, jadi secara struktural kalian udah tahu urutan-urutannya, benar-benar logiknya tuh sampai tahu, sampai mendetail. Nah, itu bisa menjadi penulis juga. Dari situ bisa di breakdown menjadi apa. Tadi hanya terlalu general, game bisa menjadi foto desain grafis, bisa jadi video editor, bisa menjadi fotografer, bisa jadi animator, bisa menjadi penulis, bahkan bisa menjadi IT-nya atau programmernya yang membuat sistemnya game itu sendiri. Jangan khawatir teman-teman. Ya mungkin banyak juga sih kak yang bikin dia bingung tuh, antara dia mau ngambil jurusan ini tapi mungkin orang terdekatnya kayak misalnya orang tuanya tuh kayak nggak setuju, terus gimana nih caranya biar gue pengennya ini tapi orang tua gue agak sedikit maksa buat gue ambil jurusan lain gitu. Selain itu mungkin yang buat dia bingung gitu. Nah, kalau misalkan ada konflik dengan orang terdekatnya, maka itu kita, kalau istilah hukum itu adalah minta pendapat ketiga, ya kan, minta pendapat ketiga. Jangan sampai berantem sama orang tua, karena kalau orang tua yang bayarin ya susah juga gitu kan. Jangan sampai berantem. Pokoknya teman-teman yakinkan kepada misalnya orang tua. Kalau orang tua bilang kamu jadi dokter aja, tapi kalian passionnya bukan di dokter. Teman-teman yakinkan bahwa Pak, Ma, sekarang orang berhasil nggak hanya dokter aja kok, gitu. Kalian, makanya itu tadi perlu namanya pendidikan luas, untuk supaya teman-teman juga bisa meyakinkan, mempunyai sumber-sumber lebih luas untuk bisa meyakinkan kepada orang tua atau kerabat atau saudara. Terus kalau memang nggak bisa, ya tadi pendapat ketiga, cari orang lain yang bisa meyakinkan orang tua atau saudara lain yang mereka udah sepemahaman, atau mungkin kalian bisa konsultasi juga ke mereka. Ternyata kalau konsultasi dengan orang ketiga ternyata mereka setuju dengan orang tua, berarti ya kita mesti cek juga ke diri kita sendiri, apakah itu hanya keinginan sebelaka tapi kemampuan kita tidak mampu, ya, atau bagaimana. Tadi kembali kita tanya kepada orang yang tidak akan menjerumuskan diri kita, yang akan mensupport kita. Oke. Next.
Kak, kalau kuliah sambil kerja bagi waktunya susah gak? Kuliah sambil kerja, bagi waktunya susah apa enggak? Susah. Kenapa? Ketika kalian sudah pegang uang, kalian udah berkuasa nih, pegang uang, udah tahu mau ngapain, mau beli ini, mau beli itu. Akhirnya kalian punya pikiran hanya untuk mencari uang, bener kan? Ada handphone terbaru, beli. Akhirnya kalian cuma yang terpikir mencari uang. Akhirnya kuliah terbengkalai. Lalu kuliah biasanya kan dalam dunia pekerjaan itu kan ada tantangan. Adalah dimarahin bos, adalah dikerjain sama rekan kerja, adalah diaduin terus sama orang-orang sekitar dan sebagainya. Lelah hati, ya kan? Sabtu Minggu mau istirahat, nggak bisa, kuliah. Iya. Bener kan? Betul. Kuliah. Akhirnya apa? Mau nggak mau kuliah yang dikorbankan pasti. Kuliah pasti akan dikorbankan. Kenapa? Karena begitu kita udah megang uang, pasti yang lain itu akan dikorbankan. Maka itu saran Kasem adalah kuliah dulu aja. Nanti udah mulai tingkat akhir, baru mulai cari kerja. Mulai kerja. Gitu. Kenapa? Karena biar lulus ya nggak jadi pengangguran lah gitu istilahnya. Tetap dapat pekerjaan. Jadi saran Kasem seperti itu. Atau kalau memang kalian kerjanya misalnya online yang cuma bisa mantau dari online, itu pun itu bisa mungkin. Tapi kalau bekerja dengan orang lain atau mempunyai usaha sendiri, itu mungkin susah, sangat susah. Kenapa? Kalian pasti akan mendahulukan pekerjaan kalian dibandingkan kuliah kalian, dan akhirnya dua-duanya nggak akan maksimal. Intinya fokusin satu ya. Ya fokusin satu aja dulu. Next. Gimana sih Kak cara menjaga komitmen yang kita pegang biar nggak insecure atau takut ngadepinnya? Komitmen yang kita pegang biar kita nggak insecure dan takut untuk menghadapinya. Yang pertama, kita harus punya keyakinan. Kalau komitmen tentu kan dimulai dari keyakinan. Gak mungkin komitmen aja tiba-tiba ujung-ujung komitmen. Istilahnya kamu pun sama pacar kamu kalau komitmen pun gak ada tiba-tiba kamu ketemu orang wanita, kita komitmen yuk pacaran, ditampar kamu pasti, ya kan? Artinya ada keyakinan, dimulai dulu keyakinan itu dimulai pertama, keinginan dan keyakinan. Yang kedua adalah konsistensi. Bagaimana tetap supaya konsistensi adalah kembali ingat visi yang kalian mau kejar, tujuan akhir yang kalian mau dapatkan, itu dia supaya bisa tetap konsisten. Terus yang ketiga adalah bergabung kepada lingkungan atau mendekat kepada lingkungan yang mendukung atau yang mensupport kita. Kalau kamu mempunyai keinginan istilahnya menjadi gamer yang terbaik dan sebagainya, masuklah ke dalam liga-liga gamer, ya kan? Kalau kamu tadi sistem informasi, masuklah ke klub-klub sistem informasi supaya kamu kalau ketika kamu down, kamu bisa diangkat sama orang-orang organisasi itu tetap bisa maju terus. Seperti itu. Yang pertama, mempunyai keyakinan, keinginan. Yang kedua adalah ingat goal kamu atau visi kamu mau apa sih? Terus yang ketiga, gabung dengan orang-orang yang sevisi dan sejalan, sepemahaman dengan kamu. Gitu. Oke. Next. Cara lamar kerja part-time gimana Kak? Cara lamar kerja part-time banyak sih. Lamar kerja part-time itu banyak sebenarnya. Banyak. Kalian caranya ya, kalau caranya sih sebenarnya sama seperti bekerja biasa. Cara ngelamarnya itu sama seperti bekerja biasa, cuman memang perjanjian di awal sudah tahu bahwa ini adalah part-time, bukan full time. Lalu mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara cari part-time kali ya, mungkin ya. Bagaimana cara carinya? Pertama, teman mulai browsing di internet, cari di internet part-time apa atau pekerjaan apa yang dia mencari part-time. Tapi jangan asal part-time terus kalian langsung lamar, kan harus tahu role-nya apa. Maksudnya role-nya itu adalah scope pekerjaannya apa, part-time itu jadi apa gitu istilahnya. Apa yang kalian kerjakan itu harus cari tahu. Terus kedua, kualifikasinya apa,
harus pendidikannya apa, atau misalnya dicari wanita tapi kamu cowok ngelamar, ya ditolak. Itu harus dibaca baik-baik. Itu harus dibaca baik-baik. Intinya pertama role-nya apa, yang kedua standarnya apa, itu harus dicari. Kalau mau cari part time ya cari di internet banyak. Contoh misalnya ada mesin online yang mencari pekerjaan. Kalau misalnya boleh kasih tahu, misalnya kayak Jobstreet, kayak LinkedIn dan sebagainya, kayak gitu-gitu, itu teman-teman bisa daftar, dan biasanya di dalamnya itu ada list-list perusahaan yang mencari pekerjaan baik mau full time dan part time. Dan lihat daftar-daftar list yang diberikan oleh perusahaan itu, apakah kita sesuai kriterianya atau tidak, apakah kita memang mau ambil itu atau tidak, seperti itu. Ya terus banyak juga nih Kak, dia misalkan udah nyari gitu kayak di mana sih tempat part time buat kerja gitu kan, tapi dia kayak pas mau ngelamar tuh kayak dia dikenain apa sih biaya gitu, entah biaya admin atau biaya buat awal masuk gitu, itu cara kayak mensortir biar kita nggak sampai saking kita mau ngebubunya, kita kayak coba kali ya kita transfer, akhirnya kita sendiri yang rugi Kak. Itu kayak ada caranya nggak sih buat kita milih-milih mana sih kira-kira part time yang benar-benar buat kerja gitu. Oke, tadi kembali kalau teman-teman cari seperti itu, pastikan bahwa teman-teman dapat infonya itu yang akurat dan yang benar gitu ya. Kalaupun dapat dari relasi teman-teman yang lain, pastikan memang itu benar. Terus kedua, sebelum mulai daftar ngelamar, ini kesalahan orang Indonesia yang selalu dilakukan adalah tidak mulai mensurvei perusahaan itu. Kalian tuh harus survei perusahaannya. Ini perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa sih? Terus kliennya atau bidang usahanya atau usernya, penggunanya itu siapa aja? Harus tahu itu. Perusahaan yang kita mau lamar kerja itu harus kenal betul-betul. Jangan asal masuk mentang-mentang aku mau digaji tinggi, intinya. Jangan seperti itu, karena banyak penipuan. Maka itu adalah cari survei betul-betul perusahaan ini. Terus mulai cari di internet, itu banyak sekali perusahaan ini, biasanya suka banyak ada pro dan kontra. Kita liatin aja cara interviewnya mereka bagaimana. Bahkan kalau bisa, kalau lebih baik kalau bisa ada orang yang pernah kerabat atau yang lain yang bekerja di perusahaan itu, kita bisa tanya, kalau misalnya lamar tuh harus bayar nggak sih? Itu aja. Loh, tapi ingat, jangan pernah share mengenai gaji, karena itu terlalu sensitif. Jangan pernah share gitu. Tapi tanya, harus bayar nggak sih? Prosesnya bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Jadi teman-teman harus tahu betul. Jangan asal langsung ini buka nih, gue masuk aja. Jangan. Harus survei dulu perusahaan itu, dan bagaimana mereka mensortir karyawan, calon karyawan mereka. Itu harus cari tahu dulu. Next, supaya kita berani melangkah menghadapi ke dunia baru seperti masuk ke perkuliahan, gimana sih Kak? Supaya kita berani masuk ke perkuliahan ya, yang pertama ya melangkah. Ya tadi dibilang, kalau mau berhasil bukan langkah 1000, tapi langkah pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan. Terus kalian bisa googling atau kalian bisa cari di internet bagaimana dunia perkuliahan. Biasanya suka banyak tuh blog orang di website atau di blogger, mereka suka sharing bagaimana ketika dunia perkuliahan pertama kali dimulai. Kalau KSM dimulai waktu itu pertama kali kuliah, waktu itu perkenalan, pembagian laptop waktu itu gitu. Dikasih laptop. Nah, nanti masing-masing kampus kuliah beda-beda ya. Jadi perkenalan, dikenalkan, waktu itu kami masuk ke satu auditorium, dijelasin ada organisasi ini rektornya, ini kepala jurusannya, ini dosen-dosennya dan sebagainya. Habis itu biasanya kalau salah selama 2 atau 3 hari pertama itu nggak langsung kuliah deh, singkat. Pengenalan dulu. Nanti pertama pengenalan secara umum, secara general. Terus kedua pengenalan secara fakultas biasanya. Terus yang ketiga
jurusan baru dijelasin. Biasanya kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang orientasi cuma 2 hari. Hari yang kedua langsung masuk ke jurusan gitu. Jadi dikenalkan seperti itu, dan gak usah khawatir, sama seperti teman-teman masuk ke SMA pertama kali, ya kan? Kalian masuk SMA pertama kali juga awalnya gimana kan, ada ospek dan sebagainya. Nah itu sama mirip-mirip, tapi sekarang ospek nggak galak-galak kok. Mungkin harus cepat beradaptasi juga ya sama Iya. lingkungan yang baru. Belajar untuk tetap adaptasi, open kepada orang lain, teman-teman, karena nggak tahu teman yang kalian temui saat itu bisa jadi teman kalian untuk seumur hidup. Yes. Dan itu Betul. ya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Misi Kak mau tanya, kalau ambil jurusan DKV itu bisa santai-santai nggak ya Kak? Kafe. Kalau santai sih menurut aku enggak ya, karena waktu itu kebetulan Kasem itu satu fakultas dengan DKV. Every day Kasem selalu lihat mereka itu bawa prakarya. Always prakarya mereka tuh bukan prakarya yang kayak anak SD cuma gambar, enggak. Prakarya mereka benar-benar besar gitu. Mereka selalu bawa tabung. Kalau kamu tahu ada namanya tabung. Nah itu isinya tuh selalu lukisan mereka atau gambar-gambar mereka atau sketsa mereka. Artinya dibilang santai enggak. Tapi kalau memang teman-teman punya passion dalam hal DKV, ya masuk aja, kalian akan lebih enjoy malahan. Dan banyak teman-teman DKV itu mereka enjoy dan berhasil gitu. Tapi kalau dibilang santai, gimana sih istilahnya? Kalau kalian mau sukses, santai itu nggak ada. Gitu, santai itu nggak ada. Yang ada adalah menikmati. Ketika kalian menikmati, kalian harus tahu bahwa kalian passionnya di mana. Seperti itu. Kamu ada pertanyaan mungkin? Kalau dari, oh ya ada. Apa itu? Misalkan ini kebanyakan ya, banyak juga yang ceritakan. Nah, kalau misalkan dia udah ambil kuliah, terus dia udah ngambil jurusan, tiba-tiba pas dia ngejalanin, kok jurusannya Masa salah gitu. iya salah jurusan, itu gimana, harus dilanjutin atau gimana? Oh ya, kalau kayak gini, caranya gini. Bisa kalian pindah, tapi mau nggak mau kalau udah tengah-tengah atau udah ini kan ulangi dari awal kejauhan sekali ya. Yang kedua adalah begini teman-teman, pepatah bilang, lakukan apa yang kalian sukai, betul kan? Tapi kalau kalian tidak sukai, maka itu sukai apa yang kalian lakukan. Ya, Kasem, jujur ya, Kasem memang orang IT. Tapi Kasem itu nggak suka sebenarnya, nggak begitu suka awal-awalnya, nggak begitu suka namanya ngoding. Karena yang berhubungan dengan matematika itu sangat Kasem hindarkan sebenarnya, sangat Kasem hindarkan. Tapi Kasem itu senang dengan namanya algoritma. Algoritma itu adalah ketika kita mau mulai live IG itu ngapain aja gitu, siapkan handphonenya, mulai start ini aja, ada step-stepnya. Nah itu yang Kasem itu sangat senang itu bagian itu. Nah akhirnya karena nggak ada pilihan lain, nggak mungkin kan Kasem resign kerjaan, ya kan? Akhirnya apa? Sukai apa yang Kasem lakukan. Walaupun selama 6 bulan pertama Kasem bekerja dari jam 10 pagi sampai jam 3 pagi. Ya, selama 6 bulan pertama. Tapi karena memang dasarnya kita udah mulai passion kan. Tadi itu pertanyaannya tadi bilang, konsistensinya bagaimana Kak? Yang pertama bahwa kita harus yakin bahwa kita bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Punya keyakinan, keinginan. Terus yang kedua, ingat lagi goalnya. Aku mau menjadi orang yang berhasil. Aku mau menjadi orang yang berhasil. Gak boleh kalah saat ini, gak boleh kalah. Nah itu tetap konsisten. Terus yang ketiga adalah gabung dengan orang-orang. Di lingkungan Kasem waktu pas bekerja, bergabung dengan teman-teman Kasem yang tanda kutip freak juga. Freaknya adalah apa? Kerjanya gila. Memang ya udah mau nggak mau ikutan kerja gila juga. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya tadi, kalau teman-teman ada yang mengalami hal itu, bagaimana sih Kak? Udah di tengah-tengah, terus nggak merasa salah dan sebagainya. Ya udah, berarti kalau kalian nggak bisa melakukan apa yang kalian sukai, maka itu sukai apa yang kalian lakukan. Tuh. Okay. Intinya mau belajar itu penting ya Kak? Banget, penting banget. Belajar juga dari seorang Yusuf yang tanda kutip cuman asisten rumah tangga, tapi dia bisa jadi kepala bangsa. Ya,
kepala dari, istilahnya kalau di negeri kita memang nggak kelihatan ya, kalau di negeri kita ini presiden yang paling tinggi. Tapi kalau di Malaysia itu ada dua, ada raja dan ada perdana menteri. Nah, yang bertugas untuk keliling dunia, yang mengambil keputusan di negara Malaysia itu adalah perdana menteri. Yang dipilih oleh rakyat itu adalah perdana menteri. Nah, Yusuf itu adalah perdana menteri Mesir. Kayak gitu. Raja ya cuma raja, cuma di belakang doang, cuma sebagai status aja, tapi nggak berkuasa. Kayak gitu. Oke ya teman-teman. Kita tutup dalam, kita nyembah Tuhan dulu ya. Iya. Ini ya. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ini kan dari awal, Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel.
akhir. Tidak putus-putusnya kami berterima kasih. Tuhan, ingatkan kami kembali Tuhan bahwa ini adalah milik-Mu ya Tuhan, bahwa ini adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Tanpa-Mu kami tidak mampu ya Tuhan. Tanpa-Mu kami hanya debu dan tanah ya Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami hanya orang yang sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah diangkat oleh Engkau menjadi pribadi yang berharga di mata-Mu, menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan pun memberkati teman-teman yang mengikuti live IG di RP ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau jamah setiap mereka Tuhan. Tuhan, Engkau jamah setiap pergumulan yang mereka hadapi ya Bapa. Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka di tantangan Tuhan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan sempurna atas teman-teman kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas teman-teman di RP, atas kami semua ya Bapa. Bahkan keluarga kami Tuhan, Tuhan cukupkan Tuhan. Tuhan penuhi apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah teman kami mungkin yang sedang bergumul untuk memilih kuliah atau mungkin memilih pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan pengertian, memberikan hikmat. Tuhan tempatkan mereka Tuhan di mana yang Tuhan tempatkan. Kami percaya bahwa Tuhan menempatkan kami bukan di sembarang tempat, tapi Tuhan itu ada di sana yang luar biasa. Tuhan, biarlah ajar kami untuk tetap taat, ajar kami untuk tetap rendah hati, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuh dalam kehidupan kami, setiap aspek kehidupan kami. Biarlah apa yang kami sharingkan pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi panduan atas kehidupan kami. Kami percaya ini bukan hanya teori yang dikeluarkan oleh manusia, tapi kami percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kami, dan kami percaya bahwa Tuhan mau memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya untuk menjadi orang berhasil sama-sama katakan amin. Tetap percaya, tetap maju bahwa Tuhan Yesus menyertai teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau belum sempat gabung, kita akan share video live ini ke YouTube dengan channel GBI Lebakwangi. Jadi teman-teman bisa langsung tonton di channel YouTube GBI Lebakwangi. Tuhan Yesus memberkati.